Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang problem tree analysis dengan pohon masalah. Adapun yang menjadi topik pembahasan dalam video ini, yang pertama adalah definisinya, yang kedua konsep pohon masalah, yang ketiga adalah model pohon masalah, dan yang keempat adalah bagaimana analisis dengan menggunakan pohon masalah. Yang pertama adalah definisinya, yang merupakan pendekatan yang membantu merinci suatu masalah ke dalam komponen-komponen penyebab utama rangka menciptakan rencana kerja. Yang kedua, tree diagram atau diagram pohon dirancang untuk mengurutkan hubungan sebab akibat. Jadi saat disimpulkan bahwa pohon masalah ini atau diagram pohon ini digunakan untuk mengidentifikasi penyebab suatu masalah yang ada di suatu organisasi. Selanjutnya adalah model dan konsep pohon masalah. Jadi, pohon masalah digambarkan seperti yang di atas ini. Dan di pohon masalah ini ada akar, batang, dan cabang, di mana di atas ini ditampilkan masalah, akibat, dan sebab. Dan dari gambar ini kita bisa formulasikan atau membentuk suatu diagram seperti ini. Nah, model pohon masalah ini tentunya dapat diterapkan apabila sudah dilakukan identifikasi dan penentuan prioritas masalah. Karena di suatu organisasi, masalah terkadang tidak hanya satu atau dua, terkadang juga lebih dua atau bahkan lebih banyak lagi. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa pohon masalah ini memiliki bagian, yaitu akar, batang, dan cabang. Di mana batang pohon ini menggambarkan masalah utama, kemudian akar ini merupakan penyebab masalah inti. Jadi akar ini menggambarkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan masalah yang ada di pohon masalah. Sedangkan cabang ini mewakili atau menggambarkan dampak atau akibat dari permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah langkah analisis. Yang pertama, mengidentifikasikan dan merumuskan masalah utama. Jadi kita pastikan terlebih dahulu atau kita tetapkan apa masalah utamanya. Kalau masalahnya di suatu organisasi tersebut lebih dari satu atau banyak, maka kita bisa prioritaskan dengan menggunakan metode tertentu, misalnya USG, FJUA, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, menganalisis akibat atau pengaruh adanya masalah utama yang telah dirumuskan pada poin 1. Jadi masalah utamanya adalah keterlambatan penyediaan berkas rekam medis. Nah, kita analisis kira-kira akibatnya apa. Misalnya kepuasan pasien menurun, itu akibat pertamanya. Kemudian dijelaskan akibat yang pertama, kedua, dan seterusnya. Yang ketiga, menganalisis penyebab munculnya masalah utama atau penyebab level pertama. Contohnya, kurangnya pengetahuan petugas tentang SOP atau prosedur itu, penyebab level pertamanya. Langkah yang keempat, menganalisis lebih lanjut penyebab dari penyebab level pertama dan itu disebut penyebab level kedua. Artinya, kita menganalisis kenapa sih petugas ini kurang tahu tentang SOP atau kurang pengetahuan tentang prosedur tersebut. Nah, misalnya telah dianalisis dari identifikasi bahwa kurangnya sosialisasi tentang SOP tersebut, sehingga itu disebut penyebab level kedua. Langkah yang kelima tersebut terus dilakukan analisisnya dapat dilakukan sampai dengan level kelima, sehingga nanti bisa muncul penyebab level kelima. Tapi itu tidak wajib ya, bisa cuma sampai ke level 2 atau ke 3, jadi kurang lebih begitulah langkah-langkah analisisnya. Selanjutnya adalah metode analisis sumber masalah. Fishbone analisis 1, metode sederhana yang dapat dipergunakan untuk menelusuri penyebab suatu permasalahan terjadi, melibatkan partisipasi semua orang. Fishbone analisis 2 dinamakan diagram tulang ikan karena bentuk dari diagram ini seperti tulang ikan, dengan permasalahan sebagai kepalanya dan penyebab-penyebab yang ada sebagai duri-durinya. Ditemukan oleh ilmuwan Jepang Dr. Kaori Ishikawa. Fishbone analisis dapat berfungsi sebagai catatan penelitian, karena setiap kemungkinan yang kita temukan sebagai penyebab terjadinya permasalahan akan dituliskan di salah satu duri.
Dengan demikian, Fishbone ini tergantung dari penguasaan wawasan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Kategorisasi penyebab tergantung dimensi mana yang akan dipakai, tergantung pada permasalahan yang dikaji. Biasanya mengacu teori masing-masing pergolongan bisa di breakdown. Dan ini contoh kategorisasi penyebabnya. Langkah penyusunan diagram Ishikawa. Menggambarkan sebuah kotak pada ujung kanan tengah, menggambarkan sebuah panah horizontal yang menunjuk pada kotak tersebut, menulis nama kategori penyebab di atas dan di bawah garis horizontal, menggambar rincian data penyebab dari setiap kategori. Selanjutnya analisis hasil. Bisa teman-teman lihat dari video yang telah dipaparkan ini adalah analisis hasil. Selanjutnya ada stream analysis. Stream analysis ada yang identifikasi masalah pada masing-masing dimensi, identifikasi hubungan masing-masing masalah yang ada. Kontak yang banyak dituju anak panah adalah symptoms. Kotak yang menjadi awal banyak anak panah adalah core problem. Core problem adalah isu strategis yang perlu jadi fokus perhatian. Yang terakhir ini adalah contoh dari stream analisisnya. Bisa teman-teman lihat yang ada di video ini. So, jadi kurang lebih itu saja video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.